إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. ومسلمين عباد الله جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. الدنيا darul imtihan wal ibtila. Dunia adalah negeri ujian dan cobaan. Selama seseorang itu hidup di dunia, maka dia pasti akan mendapatkan berbagai ujian dan cobaan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kata pepatah, tak ada jalan yang tak berkelok dan tak ada lautan yang tak berombak. Selama seseorang berada di dunia, pasti dia akan mendapatkan berbagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya, terkhusus hamba-hamba yang beriman kepadanya, bukan dalam rangka untuk membinasakan mereka, tetapi dalam rangka untuk menguji kualitas kesabaran yang ada pada hamba tersebut dan untuk menguji kualitas penghambaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam ucapannya. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah ketika menguji seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan kebinasaan pada mereka, tetapi justru Allah ingin menguji bagaimana kualitas kesabaran, demikian pula kualitas penghambaan hamba-hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah mereka menyangka dan mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka berkata beriman, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka belum mendapatkan ujian, wa hum la yuftanun, mereka belum mendapatkan ujian, tentunya mereka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Allah terangkan di dalam ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian yang akan menimpa kalian, kata Allah. Kami akan berikan ujian kepada kalian dalam bentuk kejelekan, demikian pula dalam bentuk keburukan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah, kata Allah, kalian akan dikembalikan. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan bahwasanya ujian yang akan dihadapi seseorang, terkhusus
seorang mukmin dalam kehidupan dunia terbagi menjadi 3. Ujian di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang ketaatan itu wajib, atau perintah-perintah Allah itu wajib untuk dijalankan dan diikuti, ditaati. Demikian pula yang kedua, ujian dalam hal meninggalkan berbagai larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ujian yang akan datang berikutnya, yaitu ujian dalam hal takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi dari berbagai ujian-ujian tersebut adalah as-sabr, adalah kesabaran. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dari menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar di dalam menerima takdir dan ketetapan Allah yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sekian banyak ayatnya di dalam Al-Quran agar seorang mukmin bersabar di dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menerima hukum-hukum Allah, menerima syariat Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menyatakan fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Wa fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau terhadap keputusan Rabbmu, terhadap hukum-hukum Rabbmu, hukum Allah, hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perkara A, Allah Subhanahu wa taala melarang dengan perkara A. Ketika itu perintah, maka wajib untuk ditaati. Ketika itu larangan, maka wajib untuk ditinggalkan dan dijauhi. Barakallahu fikum, fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Dan jangan engkau mentaati dari kalangan mereka, dari kalangan manusia, asiman aw kafura, para pendosa, lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian pula dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir. Fa'budhu wastabir. Barakallahu fikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir. Maka beribadahlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Wastabir, dan bersabarlah. Bersabarlah terhadap ibadah tersebut. Bersabarlah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya ketika memerintahkan barakallahu fikum kepada seluruh kepala rumah tangga agar mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya dalam memerintahkan dan mengerjakannya. Barakallahu fikum. Maka sekian ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan juga tidak hanya perintah, namun dalam hal larangan, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin dari berbagai bentuk dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, dan tentunya yang namanya dosa dan kejelekan butuh kesabaran untuk bisa meninggalkannya. Seorang yang tidak sabar di dalam menahan jiwa yang selalu mengajak dia kepada kejelekan, di dalam menahan berbagai gangguan dan godaan syaitan yang selalu ingin menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan dan dosa, maka dia akan terjatuh dalam dosa dan kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itulah
seseorang yang meninggalkan berbagai kejelekan butuh sabar, butuh dia menahan dirinya untuk menjauhi kejelekan-kejelekan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi berbagai larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Setelah kita mendapatkan ujian dalam hal perintah-perintah Allah, barakallahu fikum, demikian pula dalam hal larangan-larangan Allah, dan solusinya adalah sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi berbagai larangan Allah. Setelah itu berikutnya ujian yang ketiga, ujian dalam hal takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka juga ujian ini haruslah dihadapi dengan kesabaran. Takdir ketetapan Allah yang mu'limah, yang menyakitkan, yang tidak ada satu jiwa pun yang menyukainya. Namun ketetapan Allah tidak akan meleset. Ketetapan Allah tidak akan bergeser atas hamba tersebut. Ketika Allah sudah menetapkan untuk menimpakan ujian dalam bentuk berbagai keburukan, berbagai musibah, berbagai malapetaka kepada hamba tersebut, maka pasti Allah akan melakukannya. Itulah barakallahu fikum di antara di antara makna takdir, beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin menyatakan insyaallah, wa ma sya'allahu fa'al, wa man lam yasha' lam yakun. Wa ma sya'allahu fa'al, wa man lam yasha' lam yakun. Atau dalam istilah yang lain, wa ma sya'allahu kana, wa man lam yasha' lam yakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, kana, maka pasti terjadi sesuatu itu. Wa man lam yasha' lam yakun. Dan jika Allah tidak menghendaki sesuatu itu terjadi pada hamba, maka tidak akan terjadi sesuatu itu. Maka seorang mukmin yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu musibah menimpa dirimu, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatmu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mencintai engkau dengan musibah yang menimpa dirimu. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya yang sahih, "Wa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Wa man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan dunia dan kebaikan agamanya dan akhiratnya, yusib minhu, maka pasti Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Allah akan timpakan musibah kepada hamba tersebut. Bukanlah berarti ketika seorang ditimpa musibah, dia mengalami kesulitan, kesempitan dalam hal rezeki, musibah, kebakaran, dari harta benda yang dimilikinya, dan berbagai musibah-musibah yang dihadapinya di dunia. Bisa jadi Allah menginginkan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirah. Maka seorang mukmin hendaklah selalu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, dan dia mengambil hikmah dari berbagai musibah yang dihadapinya. Dan hanya orang-orang yang bersabar yang bisa barakallahu fikum menenangkan dirinya ketika datang berbagai musibah, dan Allah akan memberikan keutamaan kepada mereka sebagaimana di dalam ayatnya yang ma'ruf,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbagai musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya. Thayyib, dalam bentuk kesempitan, dalam bentuk kekurangan hasil panen, dalam bentuk kematian. Namun Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian Allah menjelaskan bahwasanya mereka akan mendapatkan keutamaan di antara keutamaan yang Allah siapkan untuk mereka. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka, pujian dari Allah di sisi para malaikat-malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka hidayah, petunjuk dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk dari kalangan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, dan kita berharap kemudian Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk dari hamba-hamba yang beruntung masuk ke dalam jannahnya bersama dengan orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.